Pemirsa, Julius Ibrani bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan dukungan terhadap Aiman Wicaksono. Menurut Julius, hal yang disampaikan Aiman seharusnya menjadi kritik untuk membangun pemilu. Sementara itu, aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum Pers Ade Wahyudin mengkhawatirkan pola aparat yang mengejar pemberi informasi dalam kasus Aiman bisa mengancam kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Saya Aiman Wicaksono, saya mendapat apresiasi nih dukungan dari teman-teman masyarakat sipil yang juga hadir pada hari ini sebelum kita nanti pekan depan akan mendengarkan putusan pada hari Selasa pagi. Kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sejak awal menyoroti segala hal baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh saudara Aiman Wicaksono yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU. Itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan satu dua paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Seharusnya fokusnya itu terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kritiknya itu harusnya yang dibahas adalah apa yang disampaikan, bukan kemudian mencari siapa yang dia memberikan informasi. Dan pola-pola mengejar pemberi informasi ini menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi kita gitu. Mas Aiman kuasa hukum dan ahli hukum pers itu terkait dengan hak tolaknya gitu. Sehingga harusnya hak tolak dulu kemudian dibatalkan. Jadi mungkin itu, dan saya pikir kasus ini tidak layak dilanjutkan karena ini bagian dari ekspresi dan kritik yang harus direspon secara positif. Kriminalisasi berdasarkan pasal 14 dan 15 UU 146 ini kan berita bohong ya. Sementara apa yang disampaikan oleh Mas Aiman itu sebetulnya adalah suatu bentuk kritik yang mengingatkan netralitas aparat yang sebetulnya ini nggak cuma sekali saja disampaikan, tapi sudah berkali-kali disampaikan tidak hanya oleh Mas Aiman tapi juga oleh individu lain dan juga oleh NGO maupun lembaga-lembaga lain begitu.